sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian tentang betapa kita harus memuji dan menyembah Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ada kalanya kita buat satu kesalahan yang fatal, tetapi anugerah Tuhan melawat kita, mengunjungi kita sehingga kita selamat dari maut. Itulah firman Tuhan yang kita dengar sebentar. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih ada firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa kami dengar sebentar. Tuhan tolong supaya kami mengerti benar anugerah Tuhan yang besar untuk hidup kami yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, Bilangan, Kitab Bilangan pasal 21
ayat yang ke-8 dan 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia mandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Amin. Saudara pemirsa, ini ayat ini kemudian di-reverse oleh Rasul Yohanes dalam surat Yohanes pasal 3. Itu dia menunjukkan bahwa ini sebenarnya ayat ini menunjuk kepada Yesus yang mati di kayu salib, yang menawar atau menghilangkan bisa ular tua itu, yaitu dosa, kuasa gelap, dan maut dari manusia manapun juga yang percaya kepada Yesus. Itulah sebabnya saudara pemirsa, dengar baik firman Tuhan hari ini. Apa yang terjadi saudara sekalian? Umat Tuhan baru melakukan kesalahan, ya. Kata firman Tuhan dalam ayat 4 dan 5, setelah mereka berangkat dari Gunung Hor berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Kalau saya baca ini merinding bulu kuduk saya. Mengapa? Mereka bilang mana itu hambar dan mereka telah muak makan. Saya bacakan untuk saudara sekalian supaya saudara mengerti. Itu Keluaran pasal 16. Keluaran pasal 16. Ya. Keluaran pasal 16 ayat 31. Saya tidak bisa lupa ini. Keluaran 16 ayat 31. Umat Israel menyebut namanya mana, warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti kue madu. Jadi mereka tuh sudah mati rasa. Saking apa? Saking mereka itu sudah dikuasai oleh iblis sehingga mengata-ngatai Musa dan mengata-ngatai Tuhan. Jaga baik hidup kita, jaga mulut kita. Itu sebabnya saya selalu mengatakan kepada saudara, jaga baik apa? Etika dan moralmu, pola dan gaya hidupmu, serta tutur kata dan tingkah lakumu. Ya, tadi apa? Yang terakhir, tutur kata dan tingkah laku kita. Jangan sampai kedapatan kita tadi mengatakan hal yang sungguh menyedihkan. Ya, katanya apa? Dan akan oke lah, kalau di sini tidak ada roti, tidak ada air. Ya, sebenarnya selalu ada air. Kalau tidak, sudah lama mereka mati semua. Ya, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Dan saudara perhatikan betul, saya tidak usah baca sekarang. Ya, perhatikan betul apa? Mazmur pasal 78 ayat 25. Yang masak ini roti, saudara sekalian, para malaikat di surga. Karena itu rasanya begitu enak, dan makanan ini cocok untuk dikonsumsi oleh bayi yang baru lahir dan juga oleh lansia yang orang sudah tua yang ada dalam kumpulan umat Tuhan yang sedang pergi ke tanah perjanjian. Mereka bilang roti yang akan makanan yang hambar ini. Jadi ingat saudara sekalian, seleramu juga bisa jadi berubah. Oleh karena apa? Oleh karena sikap hatimu yang tidak benar.
makanan enak yang dimasak oleh istrimu, makanan yang enak dimasak oleh pasanganmu, engkau bisa merasakan apa? Hambar dan tidak enak. Karena apa? Engkau sudah punya selingkuhan. Hati-hati saudara sekalian, hati-hati membawa diri kita. Karena itulah kemudian datang ular. Baru rasa. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung, kobra, ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Yang mati yang mana? Yang tadi ngomong sembarangan. Oleh karena itu jaga bibir mulutmu. Ya, jaga tutur kata dan tingkah laku kita saudara sekalian, supaya berkenan di hadapan Tuhan. Jangan kita mengucapkan sembarangan saja kata-kata yang kemudian dapat menyebabkan Tuhan mengirim kepada kita ular kobra. Mungkin sekarang bukan ular kobra, tetapi kita mati usaha kita, mati pekerjaan kita, tertutup pintu untuk hidup kita. Karena apa? Kita mengucapkan kata-kata kutuk terhadap sesama dan kepada Tuhan. Jaga baik hidup kita nih saudara-saudara sekalian. Itu sebabnya pesan firman Tuhan di sini. Tetapi untuk kita sekarang pada masa perjanjian baru, ada apa? Ada salib Tuhan Yesus Kristus. Salib itu artinya mengubah yang minus menjadi plus, mengubah yang sakit menjadi sehat, mengubah yang miskin menjadi kaya, mengubah apa lagi? Orang yang berkemalangan, malang hidupnya menjadi beruntung. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kasih dan anugerah-Mu kepada kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tolong kami semua supaya kalau kami mengalami masalah, persoalan, dan kami dihukum oleh Tuhan, kami memandang kepada salib. Di sana Tuhan akan mengubah yang buruk menjadi baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.